Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Azhara dan hari ini saya akan melakukan percobaan dan menjelaskan mengenai termodinamika, tepatnya hukum kedua termodinamika. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan termodinamika itu? Nah, termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum tentang hubungan kalor dan usaha. Termodinamika sendiri berasal dari dua kata, yaitu termos yang artinya panas dan dynamic yang artinya perubahan. Dalam ilmu termodinamika, ada yang disebut dengan sistem, lingkungan, dan batasan sistem. Kira-kira apa sih maksudnya? Nah, sistem adalah satu kesatuan yang sedang diamati, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Kemudian ada juga yang disebut dengan batasan sistem atau boundary system, yakni sesuatu yang membatasi antara sistem dan lingkungan. Nah, sistem sendiri terbagi menjadi dua macam nih, ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang melibatkan pertukaran massa dan kalor antara sistem dan lingkungannya. Contohnya adalah air yang ada di sungai. Air di sungai dapat mengalir bebas dan berinteraksi dengan lingkungan tanpa adanya pembatas, sehingga dapat terjadi pertukaran massa dan kalor antara air sungai yang menjadi sistem dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya yang disebut dengan lingkungan. Nah, sistem tertutup adalah sistem yang tidak melibatkan pertukaran massa dan kalor antara sistem dan lingkungan. Sistem tertutup sendiri ada dua macam nih, ada sistem tertutup dan sistem tertutup terisolasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika berbunyi, dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan entropi lebih besar dari 0 untuk proses irreversibel dan perubahan entropi sama dengan 0 untuk proses reversibel. Nah, baiklah, langsung saja untuk percobaan kali ini kita membutuhkan alat dan bahan antara lain mentega, biji jagung, wajan, tutup wajan, dan kompor. Nah, baiklah, untuk langkah pertama yaitu kita akan melelehkan mentega. Nah, baiklah, di sini sudah terdapat mentega meleleh. Saya membuat dua percobaan karena pada percobaan pertama saya akan meletakkan biji jagung tanpa adanya kalor. Sedangkan percobaan kedua saya akan meletakkan biji jagung dengan memberikan kalor atau menghidupkan apinya. Baiklah, langsung saja. Nah, baiklah, langsung saja. Ini pada percobaan pertama saya akan memberikan kalor atau memberikan api terhadap biji jagung tersebut. Sedangkan pada percobaan kedua saya tidak memberikan kalor atau tidak menghidupkan apinya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, baiklah, di sini dapat kita lihat pada percobaan yang pertama, yaitu jagung yang diberikan kalor atau panas dapat membuat biji jagung itu mengembang karena terjadi perubahan suhu hingga berubah bentuk menjadi berondong jagung atau yang sering disebut dengan popcorn. Sedangkan pada percobaan yang kedua tidak ada perubahan pada biji jagung karena tidak ada pengaruh dari suhu. Nah, dari praktikum yang kita lakukan tadi dapat disimpulkan biji jagung tanpa panas tidak akan mengembang, sedangkan jagung dengan adanya panas atau diberi kalor maka jagung akan mengembang. Ini dikarenakan terjadi perubahan suhu volume, sedangkan tekanannya tetap. Percobaan ini sesuai dengan hukum kedua termodinamika. Nah, itulah tadi percobaan dan penjelasan singkat mengenai termodinamika.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.